Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang masih berikan kepada kita nikmat kehidupan di tengah banyaknya orang-orang yang saat ini Allah Subhanahu wa taala telah cabut nikmat kehidupan itu darinya. Rabb yang berikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa duduk kembali, duduk bermajlis, belajar, menuntut ilmu. Dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat bukanlah dilihat dari banyaknya hafalan Al-Quran, hafalan hadis, atau banyaknya kitab-kitab yang telah dia pelajari. Akan tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika dipelajari membuat seorang semakin takut kepada Allah, membuat seorang semakin giat melakukan ketaatan kepada Allah. Maka itu tanda bahwa ilmu yang telah dia pelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya agar dibaca setiap kali memasuki waktu pagi hari, yaitu doa minta apa? 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nabi tidak merintah kepada kita untuk meminta ilman kathiran, ilmu yang banyak. Tapi Nabi merintahkan kepada kita agar minta kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema tausiah malam hari ini adalah Thalabul ilmi maddal hayah. Belajar, menuntut ilmu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, saya belajar. Sampai kapan? Sampai saya masuk ke kuburan. Sebagian ulama mengatakan, menuntut ilmu itu, belajar ilmu agama, ilal mahdi, minal mahdi, ilal lahdi. Minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Artinya apa? Belajar itu, menuntut ilmu itu, sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Seorang muslim sejak dahulu adalah manusia yang dikenal dengan semangat
di dalam belajar. Kalau kita misalnya lihat kehidupan orang-orang soleh sebelum kita, maka kita akan lihat orang-orang soleh sebelum kita dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan semangatnya menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, orang-orang saleh sebelum kita, mereka sangat paham bahwa kunci untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dalam hidup adalah dengan belajar. Jalan pintas yang bisa mengantar seorang ke surga adalah dengan belajar menuntut ilmu. Orang-orang soleh sebelum kita paham betul. Karena itu kita bisa lihat geografi kehidupan para ulama, bagaimana kesungguhan mereka di dalam belajar. Bagaimana mereka menghabiskan waktu yang mereka miliki untuk belajar dan belajar. Karena mereka tahu bahwa ilmu itulah yang akan mengangkat derajat mereka. Di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang beriman tapi dia diberikan hidayah, diberikan taufik untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Maka kata beliau perbandingannya antara kedua orang ini, yaitu orang yang beriman, tapi orang yang beriman biasa saja. Dia diberikan hidayah untuk beriman. Tapi tidak diberikan hidayah, taufik untuk apa? Belajar dan belajar. Sementara yang satu, dia diberikan hidayah, taufik untuk beriman, dan diberikan hidayah, taufik untuk belajar, menuntut ilmu agama. Maka, berdasarkan ayat ini, orang yang kedua, yang diberikan iman dan ilmu, itu apa? Dia dinaikkan derajatnya. Berapa kali derajat dibandingkan dengan orang mukmin biasa? Kata beliau 700 derajat. Ya, kalau kita lihat sekilas ya, angka 700 tidak terlalu apa? Wah, ya, 700 dengan 1000 lebih banyak apa? 1000. Ya. Artinya 700 angka yang biasa. Tapi kita akan lihat 700 ini menjadi sebuah angka yang sangat fantastis ketika kita lihat antara satu dengan yang ada di atasnya. Jarak antara derajat yang satu dengan derajat yang kedua, dengan derajat yang ketiga sampai derajat yang ke-700. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu berapa? Kata beliau, ya, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Jadi kata Ibnu Abbas, orang yang beriman, ya, orang mukmin biasa dengan orang mukmin, tapi dia diberikan apa? Ilmu. Orang yang berilmu 700 derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya sejauh berapa tadi? 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu berarti dari Makassar kemana itu? Ya, ke Pluto mungkin ya. Itu kalau umur seorang itu sampai
500. Ya. Itu pun kalau dia dari bayi sudah jalan terus sampai 500. Itu baru apa? Satu derajat dengan derajat berikutnya. Nah, ini 700 derajat. Ini orang-orang soleh sebelum kita sangat memahami akan hal ini. Ya. Karena itu ada sebuah hal yang sangat menarik. Ya. Yang sepantasnya diperhatikan bagi setiap orang tua. Kalau dia inginkan anaknya mendapatkan kemuliaan, kehormatan hidup yang sesungguhnya, yang hakiki, maka jalannya cuma satu. Arahkan mereka untuk belajar dan belajar, menuntut ilmu agama. Itu yang akan mengangkat derajat anak-anak kita. Ada seorang dari orang-orang soleh sebelum kita yang bernama Muhammad ibnu Abdurrahman al-Auqas. Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Beliau ini memiliki fisik yang cacat, yaitu unuquhu dakhilun fi batnihi, yaitu leher beliau itu masuk ke dalam, lehernya masuk ke dalam, sementara kedua bahunya naik ke atas. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana fisik dari Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Lehernya apa? Masuk ke dalam, bahunya naik ke atas. Kira-kira kalau orang melihat orang yang perawakannya seperti ini, sekilas akan apa? Akan tersenyum mungkin ya, lucu. Ya. Beliau diberikan ujian oleh Allah berupa kekurangan dari sisi fisik. Dan ibunya sangat paham bahwa apa? Anaknya ini memiliki kekurangan dari sisi fisik yang kelak di kemudian hari pasti akan jadi bahan apa? Tertawaan. Ya. Makanya kata beliau suatu hari, ya, kata ibunya memanggil Muhammad al-Auqas, ya, yang waktu itu masih kecil. Ya. Kata sang ibu, ya bunai, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuk minhu, al-maskhur bih. Wahai anakku, tidaklah engkau duduk bermajlis di sebuah majlis kecuali engkau pasti akan jadi bahan tertawaan. Engkau akan menjadi apa? Bahan bulian teman-temanmu. Karena perawakannya tadi itu, lehernya apa? Seolah-olah nggak ada malahan lehernya. Lehernya masuk ke bawah, terus apa? Kuda baunya naik ke atas. Kata ibunya, pasti engkau akan jadi bahan bulian anakku. Maka kata beliau, kata sang ibunya, fa'alaika bitolabil ilmi fa'innahu yarfa'uk. Karena itu saya nasihatkan kepada engkau wahai anakku, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu inilah yang akan mengangkat derajatmu. Ini nasihat dari sang ibu. Kalimat yang singkat, tapi apa? Membekas betul pada hati sang anak. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Hati-hati dalam kita mengucapkan apa? Kalimat. Kadang ada sebuah kalimat singkat, tapi kalimat singkat ini tidak baik maknanya. Kita ucapkan kepada anak kita. Bisa jadi sang anak apa? Akan terus ingat kalimat yang tidak baik itu. Kadang ada sebuah kalimat yang singkat, yang mungkin kita
ucapkan tidak serius, tapi kalimat yang baik. Barangkali anak kita mengingat terus kalimat itu, sehingga akan memberikan perubahan besar pada diri anak. Seperti kisahnya Imam Al-Bukhari, seorang ulama yang menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, kumpulan hadis-hadis yang sahih, yang dikatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya Sahih Bukhari. Tahu ceritanya, apa yang memotivasi beliau sehingga beliau mengumpulkan hadis yang betul-betul sahih dalam satu kitab. Satu kalimat singkat yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh sang gurunya ketika itu. Kalimat yang singkat itu yang dia ucapkan membuat Imam Bukhari termotivasi menyusun sebuah kitab yang sahih. Itu suatu ketika gurunya Ali bin Madini, beliau katakan di majelisnya di hadapan murid-muridnya, ya, kalau seandainya ada salah satu dari murid-muridku di sini yang mengumpulkan hadis sahih dalam satu kitab, sudah selesai kalimat yang singkat. Tapi teringat betul oleh Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, sehingga beliau terus termotivasi untuk menyusun kumpulan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab. Akhirnya jadilah Sahih Bukhari. Kembali lagi tadi, Muhammad Al-Lauqas, beliau ingat betul pesan dari ibunya. Kalimatnya tidak panjang, singkat saja. Fa'alaika bitolabil ilm fa innahu yarfa'uk. Wahai anakku, rajin engkau belajar agar supaya ilmu itu akan mengangkatmu. Akhirnya beliau pun belajar dan belajar. Sehingga akhirnya beliau pun diangkat menjadi seorang hakim agung. Di mana? Di kota yang paling baik di muka bumi ini, yaitu kota Kota Mekkah. Beliau menjadi hakim tertinggi, hakim agung di kota Mekkah selama 20 tahun. Disebutkan bahwa tidaklah seorang yang berperkara dihadapkan kepada beliau, pasti orang yang berperkara itu dia akan segan untuk mengangkat kepalanya, menunduk terus. Kenapa? Karena saking berwibawanya itu Muhammad Al-Lauqas. Padahal perawakannya tadi lucu. Itu salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang yang terus tekun dalam belajar. Kalau kita melihat para ulama yang lain, tentu kita akan melihat hal yang sangat luar biasa. Tidak usah kita jauh-jauh lihat ke belakang. Kenyataan yang ada sekarang ini, kita lihat, kita saksikan anak-anak yang dulunya mungkin berasal dari keluarga tidak mampu, tapi karena dia tekun belajar dan belajar, sekarang kata orang sudah jadi orang. Sudah jadi orang. Kenapa? Belajarnya dia, tekunnya dia dalam menuntut ilmu. Ini bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Baik. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi, kalau kita lihat kenyataan, realita kaum muslimin sekarang, dari sisi semangat mereka belajar, menuntut ilmu agama, sudah jauh berkurang dibandingkan dengan semangat orang-orang sebelum kita. Ada yang memaknai bahwa yang namanya belajar
menuntut ilmu ya ketika sekolah saja. Ketika sekolah sudah tamat, selesai, sudah belajar. Selesai juga belajarnya. Padahal apa? Belajar dan bersekolah sama atau tidak? Belajar dan bersekolah sama atau tidak? Tidak. Kalau sekolah atau mondok, itu ada ujungnya. Ada akhirnya. Kalau sudah diwisuda, sudah tamat. Itu sekolah. Tapi belajar, menuntut ilmu, tidak ada kata berhenti sepanjang apa? Hayat kita. Sekolah atau mondok, tempatnya di mana? Ya tempatnya di bangunan yang namanya sekolah atau bangunan yang namanya pondok. Tapi belajar, menuntut ilmu, di mana tempatnya? Dimanapun kita berada. Bisa apa? Jadi tempat kita untuk belajar menuntut ilmu. Karena itu belajar menuntut ilmu itu sepanjang hayat kita tidak mengenal waktu dan tempat. Kenapa kita katakan bahwa menuntut ilmu, belajar itu sampai mati? Jawabannya, bukankah belajar menuntut ilmu dia adalah merupakan ibadah yang sangat agung? Dia adalah merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang muslim dia bisa melakukan sebuah amal ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali harus apa? Mengilmui dulu perintah itu. Mempelajari dulu perintah itu. Karena itu dikatakan oleh para mufassirin, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka yang pertama kali kita diperintah adalah apa? Ilmui dulu perintah itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan perintah itu kalau kita tidak apa? Pelajari. Berarti apa? Menuntut ilmu, mempelajari ilmu adalah sebuah apa? Kewajiban. Dia adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Dan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai apa? Al-yakin, ajal kematian itu menjemputmu. Dan menuntut ilmu termasuk dari ibadah. Berarti apa? Ibadah itu sampai mati. Sampai kematian menjemput kita. Alif wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar supaya kita bisa tetap istiqomah sepanjang hayat kita bisa tetap istiqomah di atas jalan ilmu, di atas jalan thalabul ilmi. Maka di sana ada 6 perkara yang hendaknya senantiasa diperhatikan bagi setiap muslim yang dia menginginkan kemuliaan dengan menuntut ilmu. 6 perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. 6 perkara yang kalau kita kumpulkan maka akan membantu kita untuk bisa terus eksis belajar dan belajar sampai mati.
Kata Imam Syafi'i dalam lantunan bait-bait syair beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa meraih ilmu kecuali kalau engkau kumpulkan 6 perkara ini. Saya akan terangkan kepadamu satu persatu dari 6 perkara ini. Yang pertama, yang akan membantu seorang untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa terus istiqomah di atas jalan ilmu, adalah dzakaun, kecerdasan, wahirsun, semangat, wajtihadun, kesungguhan, wabulghatun, bekal atau biaya, wasuhbatu ustadzin, kedekatan dengan guru, watulu zamanin, dan waktu yang panjang. Kita akan bahas secara ringkas 6 perkara yang akan membantu seorang agar bisa terus istiqomah belajar dan belajar. Yang pertama yang diperlukan adalah apa? Dzakaun, kecerdasan. Dan kecerdasan ini terbagi menjadi 2. Ada kecerdasan yang sifatnya tabi'i dan ada kecerdasan yang sifatnya muktasab. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan secara tabi'i, artinya apa? Kecerdasan secara alami. Kecerdasan alami. Memang apa? Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia keistimewaan berupa apa? Kecerdasan. Sejak lahir. Memang dia telah apa? Diberikan keistimewaan memiliki IQ yang tinggi. Mudah menghafal dan sebagainya. Mudah memahami. Ini kecerdasan apa? Tabi'i. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan yang muktasab, yaitu kecerdasan setelah seorang berupaya mengusahakan agar supaya dirinya cerdas. Mungkin kalau dites IQ-nya nggak seberapa, tapi karena dia terus berusaha dan berusaha akhirnya jadi orang cerdas. Ini kecerdasan apa? Muktasab. Imam Ishaq ibn Rahawai, salah seorang dari imam-imam besar dalam Islam yang mampu menghafal ribuan hadis. Ini Ishaq ibn Rahawai, seorang ulama yang hafal ribuan hadis. Lihat pernyataan beliau bahwa kemampuan beliau menghafal sekian ribu hadis itu bukan karena beliau cerdas dari lahir, bukan. Beliau punya kemampuan yang mungkin biasa-biasa saja, tapi beliau terus paksa dirinya, akhirnya bisa. Karena itu beliau pernah mengatakan, hifdzu waqi tabi'i wa hifdzi takalluf. Kata beliau, daya hafal guruku, atau daya hafal guruku, yaitu Waqi Ibnul Jarrah, ini gurunya Ishaq ibn Rahawi, itu tabi'i. Artinya apa? Memang secara tabiat gurunya yaitu Waqi itu apa? Hafal memang. Pokoknya kalau dia dengar satu hafal, dia dengar satu hafal, dia dengar satu hafal. Sudah jadi apa? Tabiatnya memang.
Tapi kata beliau, wahifdi, adapun hafalan saya ini, kata Ishaq, itu takalluf, artinya apa? Dipaksa baru hafal. Tapi itu pun ternyata apa? Mampu membuat beliau menjadi imam dalam hadis, mampu menghafal sekian ribu hadis. Padahal beliau apa? Kecerdasannya tadi apa? Tidak seperti gurunya yang tobi'i, yang alami. Sekali dengar, hafal. Sekali dengar, hafal. Pokoknya hafal itu jadi tabiatnya sudah. Tapi kalau Ishaq apa? Dipaksa baru apa? Baru hafal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang akan membantu seorang untuk bisa terus eksis dalam belajar, yaitu al-hirs. Harus ada apa? Semangat. Nabi SAW telah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, bersemangatlah terhadap setiap perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Dan ilmu semuanya apa? Bermanfaat untuk kita. Karena itu ilmu adalah sebuah perkara yang wajib untuk kita bersemangat di dalamnya. Karena Nabi telah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, perintah dari Nabi. Untuk bersemangat terhadap segala apa yang beri manfaat kepada kita. Baik. Dan semangat ini, al-hirs ini, adalah merupakan ciri khas seorang pemuda. Orang yang masih diberikan umur yang muda, itu apa? Hirsnya, semangatnya harusnya apa? Mendominasinya. Karena itu kata Imam Asy-Syafi'i, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang kehilangan waktu belajar di masa mudanya, padahal dia apa? Masih diberikan usia yang muda. Harusnya apa? Hirsnya, semangatnya luar biasa. Tapi apa? Kata Imam Syafi'i, siapa yang kehilangan masa belajarnya di waktu muda, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka hendaknya dia bertakbir kepadanya 4 kali. Takbir 4 kali itu diperuntukkan untuk siapa? Takbir 4 kali diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal. Kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Karena apa? Pemuda yang seperti ini sudah mati benarnya dia. Masa pemuda apa? Nggak ada semangat dalam belajar. Kata beliau pula, wadzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i, dzatul fata, pemuda itu, yang namanya pemuda itu, demi Allah, dia dikatakan pemuda kalau dia punya ilmu dan punya ketakwaan. Kapan tidak ada dua ini, maka dia bukan pemuda. Kalau bukan pemuda berarti apa? Tayyib. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, bukan berarti menuntut ilmu hanya diperuntukkan untuk orang yang masih apa? Muda. Memang kalau kita lihat dari sisi al-hair, semangat, masa muda adalah masa yang penuh dengan apa? Semangat. Tapi tidak sedikit dari para ulama kita yang mereka belajarnya ketika sudah apa? Menginjak usia tua. Seperti Imam Ibnu Hazm, seorang imam besar dari negeri Andalus, Spanyol. Beliau belajar ketika menginjak usia sekitar 30 tahunan atau lebih. Baru belajar apa? Agama. Mungkin baru belajar Iqra. Sudah 30 tahun lebih. Tapi ternyata apa?
Atas izin dari Allah, beliau mampu menjadi seorang imam besar. Padahal beliau belajarnya apa? Bukan di usia yang bisa dikatakan apa? Muda lagi. Demikian pula tidak kita pahami bahwa menuntut ilmu itu hanya identik dengan apa? Pemuda, laki-laki saja. Semangat menuntut ilmu itu hanya ada pada lelaki saja. Tidak. Sejarah telah mencatat bahwa para wanita dari kalangan para ulama dari kalangan wanita, ahli agama dari kalangan wanita itu apa? Banyak. Seperti Ummu Darda, Sughra, Hafsah bintu Sirin, Fatimah ibnul Mundir, itu salah satu dari deretan wanita-wanita yang berhasil di dalam apa? Belajar. Bahkan yang terakhir, Fatimah ibnul Mundir, dikatakan apa? Suaminya, yaitu yang bernama Hisham ibnu Urwah, yang dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin fil hadis, dia adalah imamnya kaum mukminin dalam hal hadis. Jadi Hisham bin Urwah itu digelari apa? Amirul Mukminin fil hadis. Dalam hal hadis, dia imamnya, dia pimpinannya. Tapi ternyata kalau kita lihat deretan guru-guru Hisham bin Urwah, siapa? Ternyata istrinya gurunya. Ternyata apa? Istrinya, Fatimah ibnul Mundir. Fatimah bintul Mundir. Jadi Hisham, suaminya berguru kepada apa? Istrinya. Dan hasilnya Hisham apa? Menjadi salah seorang apa? Pemimpin dalam apa? Hadis. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ijtihadun. Kesungguhan. Kesungguhan. Dalam hal ini, dalam hal kesungguhan, ada sebuah hal yang sangat patut untuk kita jadikan sebagai tauladan, yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Sya'bi ini, beliau adalah seorang imam yang diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau jarang menulis. Beliau kalau di majelis itu jarang menulis. Tapi apa? Semua yang disampaikan di majelis dia hafal. Beliau katakan, "Ma katabtu sauda fi bayda." Saya ini tidak pernah menulis hitam di atas putih. Artinya apa? Selama beliau belajar, beliau nggak pernah apa? Menulis. Berarti apa yang beliau andalkan? Nggak pernah menulis, hafalan. Tapi di akhir hidup beliau, ketika beliau sudah mulai menginjak usia tua, banyak dari hafalan ilmu yang beliau apa? Lupa. Kata beliau, saya dilupakan sekian banyak ilmu, yang mana kalau ilmu ini dihafal oleh seorang, pasti dia akan jadi ulama besar. Wah, bisa dibayangkan ya, bagaimana itu luasnya ilmunya Sya'bi. Yang dilupa itu, kalau dihafal oleh orang, pasti akan jadi apa? Ulama. Nah, beliau ceritakan bagaimana beliau mampu mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak tadi itu. Yang kalau dikatakan tadi itu apa? Dari apa yang dilupa oleh beliau, kalau dihafal itu akan menjadi apa? Imam seorang. Itu kan menunjukkan betapa luasnya ilmu beliau. Ya. Beliau katakan metode beliau ya dalam belajar, binafil i'timad was-sayri fil bilad was-sabri kas-sabril jamad wa bukuri ka bukuril ghurab. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu seluas ini. Yang pertama, binafil i'timad, menghilangkan sifat ketergantungan dari orang lain, alias mandiri. Beliau menjadi orang yang apa? Mandiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wasayri fil bilad, beliau berkelana di berbagai negeri. Wasabri kasabril jamad, yang ketiga bersabar seperti bersabarnya benda mati.
Gimana itu bersabar seperti sabarnya benda mati. Tembok benda mati dipukul, tetap berdiri kokoh. Tembok kena hujan, kena angin, dipukul, diapa, tetap dia. Nah itu, beliau bersabar seperti sabarnya benda mati. Kesabaran yang sangat luar biasa. Wa bukurika bukuril ghurab, dan bersegaranya seperti bersegaranya seorang burung gagak yang mencari makan di pagi hari. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bulghah. Apa bulghah? Biaya. Jadi seorang yang ingin belajar menuntut ilmu perlu Perlu bekal atau biaya. Tapi bekal yang dimaksud di sini adalah bekal yang sekedar bisa mengantarkan dia untuk bisa belajar. Bukan artinya bekal itu harus mesti kaya, banyak harta, banyak uang. Para ulama sebelum kita adalah orang-orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta. Tapi bersama dengan itu mereka mampu mengumpulkan ilmu yang sangat banyak. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, talabul ilmi ma'al fakri muyassar. Menuntut ilmu disertai dengan kefakiran justru akan dimudahkan. Jadi kata beliau, talabul ilmi ma'al fakri muyassarun. Menuntut ilmu yang disertai dengan kefakiran, kemiskinan justru akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu sohbatu ustadzin, bersahabat dengan guru. Ini diantara perkara yang akan membantu seorang untuk bisa istiqomah dalam belajar. Sahabati itu guru, temani itu guru. Jadikan guru itu sebagai teman kita, sahabat kita. Itu kunci keberhasilan dalam belajar. Sohbatu ustadzin, terus kita berteman dengan guru kita. Sebuah hal yang sangat menarik dari Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah dikatakan beliau ini terus bersama dengan gurunya yang bernama Amr ibnu Dinar itu selama 20 tahun. 20 tahun itu berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun. 6 tambah 3 9. SMA 3 tahun. 9 tambah 3 12. S1 4 tahun. Berarti 12 tambah 4 16. S2 S3 20 tahun. Berarti dari SD sampai S3 gurunya satu, Amr ibnu Dinar. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ibaratnya dari SD sampai jadi doktor itu terus bersama dengan gurunya. Sufyan Amr ibnu Dinar. Karena saking lamanya beliau berguru dengan Amr ibnu Dinar, beliau pernah mengatakan sekedar melihat gerakan mulut gurunya, gerakan bibir gurunya, Sufyan ibnu Uyainah sudah bisa tebak kira-kira yang mau disampaikan ini apa. Ini. Jadi beliau sekedar melihat ini gerakan bibirnya Sufyan Amr ibnu Dinar, dia sudah bisa tebak. Yang setelahnya itu yang mau dikatakan oleh gurunya apa, beliau sudah bisa tebak. Kenapa? Karena saking lamanya beliau berguru. Ini yang kelima, sohbatu ustadzin, terus bersama dengan guru kita. Kemudian yang terakhir yaitu tulu zamanin, waktu yang panjang. Belajar itu memang butuh waktu. Ya, belajar itu memang butuh waktu. Ya. Tidak ada ceritanya 1 hari 2 hari belajar setelah itu jadi ulama. Semuanya tentu butuh butuh proses. Ya.
sedikit demi sedikit ilmu itu apa? Kita pelajari. Kata Imam Az-Zuhri, man talabal ilma jumlatan fa'atahu jumlatan wa innama yudrakul ilmu hadithun wa hadithan. Siapa yang mencoba menuntut ilmu secara keseluruhan, satu hari harus selesai kitab ini, satu hari harus selesai ilmu nahwu. Kata beliau, siapa yang menuntut ilmu dengan metode seperti ini sekaligus langsung dia pelajari, maka hasilnya apa? Akan lenyap dari dia apa? Sekaligus pula. Yang namanya ilmu, kata beliau, itu dituntut 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Ini sebagai apa? Peringatan bagi kita semua. Menghafal Al-Quran itu sepanjang hidup kita. Kalau kita menghafal Al-Quran di pondok, memang ada target 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun harus selesai. Tapi itu hanya sekedar apa? Mengumpulkan apa yang sudah mengumpulkan yang kita hafal. Tapi proses memutkinkan, mengokohkan hafalan itu sepanjang hidup kita. Karena itu, dari penjelasan yang sudah kita terangkan tadi, kita ambil kesimpulan, belajar menuntut ilmu itu sepanjang apa? Hayat kita. Belajar itu berbeda dengan apa? Sekolah atau mondok. Sekolah atau mondok di wisuda selesai. Tapi belajar sepanjang apa? Hayat kita. Tapi mungkin ini yang bisa kita ambil di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.